Oke teman-teman, mohon maaf ya, lama nggak bikin channel. Welcome to back my channel di Samo channel. Ya, hari ini aku pingin menjawab pertanyaan teman-teman yang di komentar yang sebelumnya di part 1 kutilang cengkram itu ya. Sebelumnya saya informasikan dulu, mohon maaf sekali kepada teman-teman semua. Kenapa saya jarang upload sekarang? Karena kabar dukanya si Hercules hilang teman-teman. Nah, ceritanya intinya pas aku mau bikin part keduanya itu kan itu di hutan yang dekat rumahku ya. Aku pingin rencana itu bikin yang di dekat rumahnya orang tua saya yang di eh, ke kota sebelah lah. Nah itu pas mau bikin itu masih di perkampungan. Waktu itu habis mandi dia terbang kena angin besar, ceritanya seperti itu. Nah, begitu dia mau nyamperin saya, ketiup angin besar, dia kebawa angin, capek dia waktu itu, langsung ke atap atap genteng tinggi gitu. Nah setelah itu mau aku samperin, aku lihat nyari jalan, lihat ke bawah gitu, terus aku lihat ke atas udah nggak ada dia, nggak tahu kemana. Tak cari satu kampung muter-muter nggak ketemu sampai sekarang. Akhirnya ceritanya seperti itu. Jadi ya mohon maaf sih, memang kesalahan saya juga. Udah tahu waktu itu anginnya gede banget, terus maksudnya aku maksain buat konten ke alam ya, sebenarnya juga untuk memenuhi eh, apa namanya, permintaan teman-teman juga untuk video yang selanjutnya itu ya. Tapi karena ya mungkin apes ya, nggak tahu sekarang Hercules di mana. Nah itu kisah singkatnya ya, sebenarnya masih panjang ceritanya karena kan itu sudah beda kota ya. Sebenarnya kalau Hercules itu kalau masih satu desa gitu, sejauh apapun dia pasti pulang. Nah itu apalagi kalau di genteng-genteng gitu ya, kalau di atap-atap rumah apalagi di perkampungan, dia begitu hinggap di rumah dia bingung mau pulang kemana. Ini karena itu perjalanannya itu sebenarnya nggak, ya tetap kayak video sebelumnya saya taruh di sini sama motoran gitu, aman. Cuman begitu waktu di atap, ketika dia nggak bisa lagi lihat saya, terus dia bingung mau pulang kemana. Sedangkan atap yang dihinggapi mungkin dia rasa asing, kayak di mana ini. Jadi mungkin dia menyari-nyari atap sampai dia menemukan habitatnya yang kayak di rumah kayak gitu, mungkin kayak seperti itu. Jadi dia bingung, mungkin sampai sekarang nggak tahu kemana dia, entah dia hidup liar atau ketangkep orang. Saya sampai sekarang kadang kalau pas saya ke rumah orang tua saya masih nyari, kadang di tetangga-tetangga, kadang kalau ada kutilang saya lihat, oh, bukan Hercules, ini bukan Hercules, kayak gitu kadang. Nah oke, ya itu kabar dukanya sih di Hercules, makanya saya nggak bikin konten lagi ya. Mungkin nanti kedepannya saya akan nyari lagi, beserta saya akan apa namanya, menjelaskan setiap proses, akan mengupload setiap proses bagaimana sih kita ngerawat kutilang biar sampai kayak Hercules, bonding seperti itu. Nah, sebenarnya untuk menjawab ini, saya jawab pertanyaan singkat dari teman-teman ya, kenapa Hercules bisa seperti itu. Nah, intinya kalau kita mencari bahan, jangan yang udah besar, yang udah keluar bulunya jangan. Jadi bahan tersebut kalau bisa itu yang masih lolohnya sangat muda, jadi bulu rebung itu kalau bisa ya. Oke, sorry teman-teman, tadi putus, mau pindah tempat biar lebih terang. Nah itu kalau bisa usahakan yang masih bulu bulu jarum ya, bulu jarum. Kalau bisa lebih kecil dari itu malah lebih bagus. Nah semisal nih kalian dapat anakan kutilang yang kecil ya, cuman dia isinya 3 atau 2 lah.
itu kalian pastikan rawat satu saja. Karena apa? Saya saranin rawat satu saja. Itu supaya dia itu lebih akrabnya ke kita, bukan ke teman satu sarangnya. Itu tujuannya. Nah, sekarang kita belajar juga dari alam nih. Dari alam, dari cara induknya merawat anakannya itu seperti apa. Pernah kak, karena mereka mungkin nggak punya tangan ya, pernah nggak mereka nyuapin pakai kakinya? Nggak pernah kan? Pasti dari mulut lah. Dari mulut itu makanan yang diberikan ke anakan, ke anaknya, maksud saya, itu mengandung air liur si induk. Nah, kenapa sih anakan, apalagi burung koloni kayak kutilang, pasti nempel terus sama induknya? Karena dengan dia memakan sebagian air liur dari makanan yang diberikan oleh induknya, dia akan sangat menghafal aroma tubuh sang induknya. Itu yang terpenting itu sebenarnya. Aroma tubuh sang induk. Ya. Kenapa saya ngomong gini? Ini saya mau ngasih uh, kunci bondingnya si Hercules ya. Jadi setiap saya nyari ngasih makan dia, pisang aku kunyah dulu tuh. Aku masukin, aku kasih makan ke dia. Supaya apa? Dia hafal aroma tubuhku. Dia hafal sama liurku. Ya. Jadi kemanapun saya pergi pasti diikutin sama Hercules. Kemanapun apa dipegang sama siapapun pasti dia akan balik ke saya, meskipun itu orang lain. Itu pasti akan, ketika saya panggil, ketika dia tahu saya, aroma tubuh saya, pasti dia ke saya. Itu yang bikin Hercules bonding banget sama saya. Bahkan ini cerita ya, waktu itu di dalam rumah toh, sengaja aku lepas, aku tinggal, aku sembunyi di apa namanya, di kamar tidur. Ya, aku gelapin. Dia tahu, dia kan nggak pernah masuk kamar tidur, jadi dia ragu mau masuk itu. Cuman dia tahu aku di dalam, cuman dia mondar-mandir depan pintu, ke kanan, ke kiri, ke terbang ke sana kemari. Mau ke saya dia nggak berani. Akhirnya aku biarin. Terus aku ketiduran. Nah, nggak tahu gimana prosesnya masuknya dia. Tiba-tiba dia udah ada di kakiku. Kan kakiku, aku kan tidur minggir gini, dia ada di sela-sela kakiku gitu. Ikut tidur guys. Beneran, aku nggak bohong. Lah, saking bondingnya Hercules, makanya saya ngerti Hercules seperti itu, kayak sayang banget. Makanya sampai sekarang sebenarnya saya masih belum move on dari Hercules. Kayak gimana ya, meskipun dia hanya seekor kutilang, cuman saya mau nyari lagi itu masih nggak bisa move on gitu loh, kayak dari Hercules gitu. Juga kadang mau mikirnya kayak kerja terus nggak ada waktu buat ini kan, tapi kadang pingin kayak punya Hercules, punya kayak Hercules itu tadi ya. Ini trik yang saya terapkan di Hercules ya. Nanti siapa tahu kalau teman-teman mau ngikutin trik saya ini, siapa tahu juga sukses kayak Hercules gitu. Yang penting air liur, sama tiap kali kayak saya nyantai, saya lihat TV pulang kerja, selalu tak keluarin dari sangkar, dia pasti ikut saya. Jadi kayak saya makan kerupuk, saya makan apa, tak kasih mie. Dia bahkan Hercules itu suka banget sama mie pedes loh guys. Mie pedes dia seneng banget. Waktu itu makan apa aja aku kasih. Jadi seperti itu. Mau lihat TV, mau kemana pun tak ajak. Jadi mereka dia itu sampai-sampai Hercules itu kayak berasa dirinya itu manusia. Jadi kayak apa ya, nggak ada takutnya sama hewan apapun. Jadi bondingnya itu bener-bener bonding gitu loh, kayak kita ngerawat kucing gitu aja. Tapi yang kunci utama ya itu tadi, ada 3 poin yang penting ya. eh ini kalau untuk manja loh ya, manja nempel sama kita aja ya, bukan bukan nurut instruksi ya. Ini ada lagi 1 poin yang kalau untuk nurut maksudnya nurut panggilan kita lah. Yang pertama tadi, harus ambil anakan kalau bisa yang belum melek ya. Kalau bisa satu aja. Kedua, itu ya, ini dalam konsep kita mengambil memilih bahan anakan ya. Ke satu, yang tadi yang masih kalau maksimal bulu jarum lah. Dan kalau isinya 3 atau 2, ambil satu aja yang jantan, atau terserah kalian suka betina atau jantan ya. Kalau saya rekomen kan yang jantan ya, lebih menarik yang jantan.
yang pastinya yang jantan. Itu satu aja biar nempel sama kita. Yang kedua, ya tadi itu liur kita yang penting bisa masuk dalam dirinya dia, itu akan menyatu banget sama kita. Yang ketiga, yaitu tadi kita setiap melakukan aktivitas apapun libatkan dia. Kita mandiin burung, aku aja mandiin burung kicauanku, dia tak, meskipun malam loh, dia nggak bakalan kabur, pasti dia pulang ke rumahnya. Sumpah bilahi, saya praktekkan sini, saya di depan rumah, di depan apa, dia masuk sendiri ke rumah padahal kondisi gelap kayak gitu. Jadi dia bonding banget sama saya dan hafal betul sama rumahnya. Itu poin ketiga. Kalau yang poin di luar bahan tersebut ya, maksudnya dia bisa nurut sama maksudnya panggilan. Itu kalau saya dulu itu nama sama siulan kayak gini gitu, dia pasti tahu kalau itu saya. Jadi caranya biar dia bisa hafal, setiap kali kita ngasih makan, kita bunyikan atau kita panggil namanya Hercules, Hercules gitu. Kalau dia respon, kasih makanan. Kalau nggak respon, jangan. Nah, terus kedua apa tadi? Siulan. Begitu dia gitu buka paruh, kasih makan kayak gitulah. Kenapa Hercules meskipun terbang jauh kayak gitu, meskipun perang sama liar, ketika aku panggil pasti nyamperin saya? Kenapa? Itu juga pengaruh dari trik instruksi tadi, yang siulan tadi sama nama. Jangan sampai mengecewakan burung bahan kita. Maksudnya dalam artian mengecewakan itu, pastikan ketika kalian ketika dia udah terbang nih, udah makan sendiri, udah mandiri ya. Ketika dia terbang, ketika kita siul ke dia atau panggil namanya, dia nyamperin ke kita. Kalau kebiasaannya dikasih makanan, begitu nyampe ke kita, itu harus seperti itu. Jangan sekali-kali mengecewakan si burung tersebut. Nanti apa ya, kalau bahasa Jawa niku dumane mentang-mentang ya, bahasa Indonesia mentang-mentang dia udah bonding sama kita, begitu dia datang, begitu kita panggil namanya dia datang ke kita, terus kita nggak ngasih makan, itu lama kelamaan kalau kita biasakan seperti itu, bondingnya hilang, dia nggak akan ngerespon ke panggilan kita. Jadi setiap kita memanggil dia terbang gitu, kita panggil dia nyamperin, wajib hukumnya kalian ngasih hadiah ke dia, makanan ya. Dan syaratnya makanan tersebut makanan yang disukai sama dia, contohnya kayak ulet atau jangkrik. Dan ulet, dan ini juga tanda kutip ya, ini catatan penting, makanan yang disukai dia kayak ulet sama jangkrik itu kasih pada waktu kalian manggil dia aja, pas dia mau nyamperin ke kita. Itu triknya. Ketika makanan harian, cukup pisang sama fur saja, nggak usah dikasih EF atau apa. EF kan tetap tiap hari dikasihkan, cuman syaratnya dia harus nurut sama kita. Jadi panggil dia nyamper, kasih EF. Selama dia disangkar atau apa, atau harian, semisal kita tidak ajak interaksi dia, jangan kasih EF sama ulet. Nah, itu biar stabil bondingnya sama apa, menurut sama instruksi kita, itu biar stabil. Jadi seperti itu guys. Itu versi saya, nggak tahu menurut versi suhu-suhu yang lainnya, saya nggak tahu ya. Itu menurut saya, itu hal yang sudah saya terapkan di Hercules. Jadi semisal dia kabur kemanapun, dia tetap bonding sama kita. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa unik juga ya, kalau Hercules itu memang dari postur dia besar, waduh, mewah lah pokoknya Hercules itu. Sempet dia ditangkap orang dulu yang di video saya sebelumnya itu, sampai kakinya agak bengkok gini, tapi akhirnya alhamdulillah pulih. Hercules hilang guys. Sebenarnya kemarin-kemarin ini sih saya juga lagi sih, saya sibuk sih, saya kan ya juga sekarang ini jualan burung juga, maksudnya jual cucak hijau. Jadi kadang untuk ngerawat loloan juga, kalau pas barang datang banyak gitu, saya juga kualan juga gitu loh, nggak sempet untuk apa namanya, ngerawat
seintens Hercules kayak gitu. Sebenarnya juga pengen sih punya bonding kayak gitu. Kemarin juga kesempatan kayak kepikiran untuk piara lagi dari anakan kayak paruh bengkok, falk, kayak mau bikin lovebird atau apa. Cuman kayaknya kurang menarik kalau burung-burung gitu cuman buat free fly. Nggak bisa tarung sama liar kan lebih seru ya, kayak Hercules gitu guys. Nah, oh iya, satu lagi aku hampir lupa. Hercules kenapa bisa vector? Dia aku biasain dulu itu waktu dia remaja. eh Waktu dia remaja udah mandiri, ekor udah mentok. Itu aku latih galak memang sama burung. Cuman biasanya kan kalau hanya sekedar jinak dia bisa galak sama manusia, saya apa dia kenapa dia gak galak sama kita, karena dia selalu saya kasih yang lembut, maksudnya perawatan yang lembut, jadi nggak pernah aku kasarin si Hercules. Selalu aku lus-lus, selalu aku ajak tidur bareng kayak gitu. Jadi dia ngerasa aku bukan ancaman, jadi bukan musuh lah. Beda hal waktu itu ya, memang agak sedikit tega sih, cuman sama-sama si lawannya Hercules, bukan ke Herculesnya. Ke burung kecil waktu itu aku masukin gereja, jadi ya tapi nggak sampai diajar sampai mati, cuman sama Hercules cuman di kejar-kejar aja di dalam sangkar. Itu buat melatih mentalnya. Nah, semenjak itu tiap 3 hari sekali aku masukin burung kecil. Akhirnya dia vektornya sama burung. Akhirnya burung kicauanku di sangkar itu pas dia lepas, kemana nih Hercules? Tak lihat ternyata udah nemplok di sangkar. Anis kembang saya diajar dari luar sampai kayak gitu. Aduh, Hercules vektor. Jadi tapi kalau sama saya dia nggak bakalan seperti itu. Beda sama istri saya, dikasarin sama istri saya, di apa, kepalanya dijundu-jundu gini loh. Wah, kalau sama istri saya dendam dia. Kalau tahu istri saya kepalanya rambutnya diajar weh waktu itu. Jadi kayak burung itu nggak bodoh sebenarnya teman-teman. Kalau kita bisa mendalami mereka itu sebenarnya dia hafal, insting mereka itu tajam. Dia hafal mana yang lawan, mana yang kawan. Jadi seperti itu. Jadi kayak Hercules itu memang sengaja kemarin memang saya vektorkan ke burung. Jadi saya ajak ke hutan gitu, ke lapang gitu, tanah lapang yang banyak kutilang gitu. Tahu kutilang nggak cuman kutilang, tahu burung apa aja terbang di depannya seliwer gitu, wes langsung dikejar, wes kejar sampai kena. Kalau nggak kena kejauhan, kadang dia balik lagi pasti ke saya, nyari saya. Dan hebatnya dia itu ketika dia di sesuatu tempat, kayak contohnya yang di part 1 itu ya, dia itu udah terbang jauh, dia jauh dari rumah itu dia di bukit dia malah nggak pulang ke rumah, dia hafal titik di mana saya berhenti, di mana saya, alhamdulillah, di mana saya diam. Jadi dia baliknya ke situ lagi. Ini instingnya hewan itu seperti itu loh, tajam sekali. Jadi dia tahu awal terakhir ketemu saya di mana, pasti dia akan nyamperin saya lagi. Sejauh apapun dia ngejar burung, pasti baliknya ke saya lagi. Dan pohon yang tetap saya apa namanya, saya kan di pohon ceri itu, di pohon ceri ngelepasin dia pada waktu dia keluar ngejar burung, kembalinya dia ya di situ lagi, tahu. Nah, ya mungkin sementara ini dulu guys ya, karena ini kan saya juga nyempetin buat teman-teman juga, biar nggak penasaran kemana si Hercules. Nyempetin bikin video ini, saya ini juga masih kerja. Nanti mungkin kapan-kapan kita lanjut lagi di video selanjutnya. Dan mungkin akan, insya Allah nanti saya akan praktek juga melalui video, dari lolohan sampai jadi kayak Hercules. Sepertinya kutilang tetap ya. Mungkin saya mau masih nyari bahannya yang super, maksudnya kutilangnya yang besar, yang bagus lah. Nanti siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa dilihat perkembangannya sama teman-teman gimana hasilnya. Itu pokoknya. Terima kasih teman-teman udah dukung channel saya, udah banyak yang penasaran dengan perawatan Hercules, dan udah subscribe channel saya. Bantu share ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi nanti. Kalau gini kan subscriber masih dikit kan, ibaratnya masih, saya berpikir kan masih belum ada banyak yang butuh ilmu tentang perkutilangan ini. Nanti mungkin kalau teman-teman bantu subscribernya lebih banyak, saya pasti akan lebih ekstrim lagi merawat burung. Nantikan aja teman-teman.
nanti rawatan-rawatan apa aja yang akan saya bocorkan ke teman-teman supaya kutilang itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga teman-teman sehat semua, sehat selalu, diberikan rezeki, lancar, umur panjang dan sehat sekeluarga ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Allah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.